Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Kami dari kelompok 2 mata kuliah prinsip-prinsip perilaku organisasi yang beranggotakan 4 orang, yaitu Sania, Tasya, Yadi, dan Lukman akan menjelaskan materi mengenai perception. Silahkan teman-teman simak materi yang akan kami sampaikan. Apakah Anda menjadi bahagia jika Anda lebih kaya? Mungkin jawaban dari teman-teman berbeda, ada yang setuju dan juga tidak setuju. Pada dasarnya, ketika manusia dilahirkan, mereka sudah dibekali potensi indera penglihatan, pendengaran, akal, dan pikiran. Dan itu semua merupakan alat dalam pembentukan sebuah persepsi. Pertanyaan ini diselidiki dalam survei terhadap wanita pekerja yang meminta mereka untuk memperkirakan jumlah waktu mereka dalam suasana hati yang buruk pada hari sebelumnya. Responden kemudian diminta untuk memperkirakan presentase waktu orang berada dalam suasana hati yang buruk dengan pasangan situasi berpenghasilan tinggi dan rendah. Estimasi ini dibandingkan dengan laporan suasana hati aktual yang diberikan oleh peserta berpenghasilan tinggi dan rendah. Penghasilan sebenarnya kurang berpengaruh pada saat-saat seorang mengalami pengalaman yang menyenangkan daripada tanggapan mereka terhadap pertanyaan tentang kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Mengapa? Para penulis mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa barang-barang material tidak semuanya sangat terkait dengan kesejahteraan umum. Juga pendapatan dipandang sebagai sesuatu yang relatif. Karena orang lain dalam masyarakat menjadi lebih kaya, orang-orang menggeser titik referensi mereka sehubungan dengan kepuasan hidup dan berbaur. Akhirnya penelitian menunjukkan bahwa dengan pendapatan yang lebih tinggi, orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja dan pulang pergi ke dan dari tempat kerja. Sering dilaporkan sebagai titik terendah dalam sehari daripada mereka menghabiskan waktu bersama keluarga dan meluangkan kegiatan menyenangkan lainnya. Mereka juga melaporkan tingkat stres yang lebih tinggi. Jadi, ilusi fokus menjelaskan mengapa orang pada umumnya tidak lebih puas jika mereka lebih kaya. Jika orang hanya berfokus pada income dan menghabiskan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kesejahteraan dengan kehidupan mereka. Apa itu persepsi? Persepsi adalah terminologi yang berasal dari bahasa Latin perceptio yang memiliki makna tindakan, menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Nah, di sini ada 3 syarat terjadinya sebuah persepsi. Yang pertama ada objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan, yang langsung mengenai syaraf penerima. Yang kedua, ada alat indera, syaraf, dan susunan syaraf. Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Yang ketiga, ada perhatian. Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. The Romance of Leadership. Romansa pendekatan kepemimpinan ini mengartikulasikan mengapa orang mengenali dan memberi pujian kepada para pemimpin atas pengaruhnya terhadap organisasi yang berubah dan bahkan masyarakat. Pendekatan ini menyoroti fakta bahwa para pemimpin seringkali merupakan penjelasan yang paling disukai, baik untuk hasil positif maupun negatif dalam organisasi. Selanjutnya, employability, how potential employers perceive you, yaitu ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah menyelesaikan masa hubungan kerja. Aspek penting dalam melamar pekerjaan yang mempengaruhi persepsi perusahaan yaitu kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang mengarah pada persepsi bahwa kandidat mampu melakukan pekerjaan yang dilamarnya. Jadi, employability ini menunjukkan sejauh mana kita dianggap dapat dipekerjakan dan dapat menentukan apakah kita dipekerjakan untuk suatu posisi atau tidak. Selanjutnya yaitu stereotip. Stereotip adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Contohnya misalkan etnis Cina atau Tionghoa nih yang terkenal di Indonesia. Etnis Cina ini, stereotip negatifnya adalah orang yang kasar, pelit, keras, dan tidak berperasaan.
Sedangkan stereotip positifnya adalah pekerja keras dan hemat. Nah, meskipun ada stereotip tersebut, faktanya belum tentu semua etnis Cina itu kasar, pelit, keras, tidak berperasaan, pekerja keras, dan hemat. Karena adanya stereotip tersebut tidak tepat jika kita berprasangka dan berperilaku sesuai dengan stereotip tersebut. Impression management ini dalam ilmu psikologi tahun 59 oleh Erving Goffman dikenalkan sebagai self representation, kemudian dikembangkan secara besar-besaran dalam organisasi ataupun perusahaan menjadi self disclosure. Hal ini digunakan untuk sebagai usaha untuk mengontrol perilaku individu di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi, impression management dapat kita artikan sebagai seperangkat perilaku yang digunakan seseorang untuk melindungi citra diri mereka atau mengubah cara mereka dilihat oleh orang lain. Untuk keduanya, impression management telah terbukti mempengaruhi wawancara, pengalaman kerja, dan kesuksesan karir. Impression management itu digunakan ada dengan dua tujuan ya. Pertama ada tujuan meminimalkan hal yang buruk, dan kedua itu adalah memaksimalkan hal yang baik. Contohnya bisa teman-teman lihat ya begitu. Meminimalkan hal yang buruk, kita minta maaf, beralasan, dan melakukan justifikasi ke orang lain gitu. Pun dengan memaksimalkan hal yang baik, kita memberikan contoh, tampil sibuk dan sebagainya. Ingresiasi, menggunakan sanjungan, kita memuji orang lain gitu ya. Terus promosi diri, ya kita usahakan tampil hebat begitu di depan orang lain. Selanjutnya, body language. Body language merupakan aspek penting dari impression management. Misalnya, memegang postur ekspansif yang dapat melepaskan hormon yang membuat seseorang merasa lebih percaya diri dan pada akhirnya mempengaruhi bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain. Contohnya pada sikap Wonder Woman yang kita tahu selalu melakukan pose dengan tangan di pinggul. Itu bukan hanya sikap superhero saja, tetapi merupakan ekspansif atau power pose. Dengan contoh lain seperti duduk dengan tangan di belakang kepala. Dan setelah dilakukan penelitian, terbukti bahwa dengan melakukan power pose tersebut dapat meningkatkan hormon kekuatan dan menurunkan hormon stres dan lebih meningkatkan rasa percaya diri mereka. Implikasi kepemimpinan. Pengikut terkemuka dengan persepsi yang berbeda. Persepsi sangat mempengaruhi hubungan pemimpin dan anggota dengan teori atribusi. Teori atribusi ini memberikan banyak wawasan tentang bagaimana memimpin pengikut yang memiliki persepsi dan realitas yang berbeda. Persepsi ini dapat ditempa, yaitu dengan harapan seorang pemimpin atas kemampuan pengikutnya. Dan hal tersebut akan meningkatkan kinerja pekerjaan melalui efek Pygmalion. Apa itu efek Pygmalion? Efek ini merupakan fakta ilmiah bahwa orang melakukan sebagian besar sesuai dengan harapan orang lain untuk mereka. Contohnya, jika seorang manajer yakin bahwa karyawannya tidak kompeten, kemungkinan besar karyawannya akan seperti itu. Tetapi sebaliknya, jika seorang manajer memperlakukan karyawan sebagai karyawan yang berkompeten, karyawan pasti akan memenuhi harapan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan efek Pygmalion. Jadi dapat kita simpulkan bahwa melalui impression management dan body language, seorang pemimpin dapat mengubah persepsi orang lain mengenai efektivitasnya. Dengan mengetahui tentang persepsi dan bagaimana cara mengubahnya, itu merupakan alat yang ampuh bagi seorang pemimpin dalam memimpin organisasinya. Karyawan mungkin takut untuk berubah, tetapi pemimpin haruslah ingat bahwa ini adalah persepsi dan bisa berubah dengan cara komunikasi yang efektif. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada pertanyaan mengenai materi perception tadi, silakan teman-teman isi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.